Mari kita bersama melihat firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dan kita juga akan melihat beberapa ayat firman Tuhan lanjutan dalam materi khotbah yang akan kita terima. Yesaya pasal 30, terlebih dahulu ayatnya yang ke-18. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu, Yesaya 30 ayat 18, slide yang pertama. Sebab itu dikatakan apa? Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalimat terakhir dari ayat ini mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di bawah ayat ini saya memberi judul khotbah untuk kita renungkan bersama, yaitu yang harus dilakukan saat menunggu. Sama-sama bilang sama saya, menunggu. Sama-sama bilang sama saya, menunggu. Tanpa mengurangi atau tidak bermaksud untuk memperdebat tentang kata menunggu, izinkan saya menyamakan arti frasa menunggu dengan menanti. Dalam ayat yang kita baca atau dalam Alkitab sering digunakan kata menanti. Tetapi izinkan saya hanya menggunakan kata menunggu, Bapak Ibu Saudara, karena seringkali kita punya perspektif yang negatif tentang kata menunggu. Kita lebih senang menggunakan kata menanti. Tetapi izinkan saya mengganti dengan kata menunggu walaupun artinya sama, hanya untuk mengubah perspektif kita yang negatif tentang menunggu. Kenapa tidak menanti? Karena takutnya dikira iklan, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu sekarang saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sejatinya kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang disebut sebagai momen-momen periode menunggu. Sama-sama bilang sama saya, periode menunggu. Kita semua yang hidup di dunia ini sejatinya sedang menunggu. Menunggu apa? Ada orang dengan skeptik, dengan negatif bilang, menunggu mati Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah kita hidup untuk menunggu mati? Apakah hidup yang kita jalani, kalau kita setuju sebagai kehidupan yang menunggu, dan apakah kita menunggu mati, menunggu waktu kita mati? Maka menurut saya itu merupakan perspektif yang keliru. Itu merupakan perspektif yang telah dicemari oleh hal-hal yang tidak benar. Kenapa saya tidak setuju bahwa hidup yang kita jalani adalah menunggu mati? Meskipun faktanya kita semua akan mati. Sama-sama bilang sama saya, tapi masih hidup. Kita akan mati tapi sekarang masih hidup. Kenapa saya tidak setuju? Karena ada satu ayat firman Tuhan yang mendatangkan kabar baik dan sukacita bagi kita, supaya kita bisa meredefinisi, kita bisa mengubah kembali arti dari kata menunggu. Yohanes 5 ayat 24. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai apa Bapak Ibu Saudara? Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab dikatakan apa? Ia sudah pindah. Sama-sama bilang sama saya, sudah pindah. Sama-sama bilang sama saya, sudah pindah. Dari dalam maut ke dalam hidup. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, sudah pindah. Senggol sebelah kiri, kanan Bapak Ibu Saudara, pilih yang Bapak Ibu Saudara mau pilih. Bilang sama dia, kita sudah pindah. Apa maksudnya sudah pindah? Kalau ada orang berpikir bahwa ia hidup mengantri untuk mati, tetapi ayat ini berkata, kalau kamu percaya perkataanku, kata Tuhan Yesus,
dan percaya kepada Bapa, kepada Dia yang mengutus aku, kamu tidak dihukum, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal sebab kamu sudah pindah. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita jalani bukan antrian menuju kematian. Tetapi hidup yang kita jalani sekarang di dalam Kristus sudah pindah antriannya. Antrian kita menuju kehidupan yang kekal. Ini amennya udah banyak, saya suka Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi, kita bukan antri untuk mati, tapi kebenaran ini memberi kabar sukacita buat kita. Kalau kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Bapa yang mengutus Kristus, kita tidak turut dihukum, kita sudah memperoleh hidup yang kekal, kita sudah pindah. Kata sudah pindah dalam bahasa Inggris menggunakan kata lampau. Artinya sejak pertama kali Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, meyakini bahwa Ia adalah juru selamat, maka detik itu kita sudah pindah antrian. Berarti hidup kita bukan mempersiapkan kematian, tetapi hidup kita mempersiapkan kehidupan. Amin. Senggol sebelah Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, siap-siap hidup kekal. Amin. Kita bukan siap mati, kita pasti mati. Tetapi perspektif yang berbeda hari ini membuat kita bersuka cita. Sebab Tuhan kita adalah Allah kehidupan, bukan Allah kematian. Kita kalahkan kematian. Kita tidak pernah menyerah pada kematian. Kenapa? Karena kita berjalan menuju kehidupan yang kekal. Tuhan sudah memindahkan kita. Itulah sebabnya hari ini, kalau kita mendengar kata menunggu, kita seringkali memiliki perspektif yang negatif, kacamata yang negatif. Karena itu di kesimpulan awal saya menjelaskan 3 hal. Apa itu menunggu? Dengan perspektif yang berbeda, menurut teori kehidupan yang diajarkan firman Tuhan dan Injil Kerajaan Sorga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, menunggu bukanlah membuang-buang waktu. Menunggu bukan apa? Membuang-buang waktu. Perspektif dunia menganggap bahwa menunggu itu membuang-buang waktu. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, orang akan menganggap menunggu adalah pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena itu dianggap menghabiskan waktu, membuang waktu. Pak, Bu, ada catatan dalam Alkitab, Yusuf menunggu 13 tahun sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri. Alkitab mencatat Musa menunggu 40 tahun, bahkan tambah lagi 40 tahun lagi. Alkitab mencatat Abraham menunggu 100 tahun baru punya anak. Alkitab mencatat Daud menunggu 20 tahun sejak diurapi lalu kemudian menjadi raja. Alkitab mencatat Tuhan Yesus menunggu 30 tahun untuk menjalankan misinya, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Berarti ada perspektif yang hari ini diubahkan, menunggu bukan membuang waktu, tetapi saya catat di sini, menunggu adalah keberhasilan. Ini aminnya kurang Bapak Ibu Saudara. Aminnya terlambat atau mungkin saya nggak mau Bapak Ibu Saudara kehilangan kesempatan. Karena itu ulang lagi. Menunggu bukan membuang-buang waktu, tetapi menunggu adalah sukses. Menunggu adalah keberhasilan. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini berpikir menunggu adalah hal yang sia-sia, buang-buang waktu, percuma, tetapi hari ini izinkan kebenaran ini menyingkapkan kepada kita bahwa menunggu adalah berhasil. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menunggu, mau menunggu, mampu menunggu, maka definisinya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu menunggu? Menunggu adalah hal yang tersulit yang kita lakukan dalam hidup ini. Setuju? Setuju? Ini bukan pertanyaan jebakan. Jawab saja Bapak Ibu Saudara, setuju atau tidak setuju? Setuju? Menunggu adalah hal yang sulit, hal yang menyakitkan, hal yang tidak enak, hal yang menakutkan, membingungkan.
Menunggu adalah sebuah tindakan yang memang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi ada perspektif yang berbeda hari ini. Meskipun menunggu dianggap sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan dalam hidup ini, tetapi perspektif yang baru yang hari ini ditampilkan kepada Bapak Ibu Saudara, menunggu adalah hal yang dilakukan Tuhan untuk melakukan karya terbesarnya dalam hidup kita. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu Saudara nggak ngerti kalimatnya. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Tuhan menanti-nantikan kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan menanti-nantikan saatnya Ia mengasihi kita. Tuhan menanti-nantikan karya terbesarnya dalam hidup kita terjadi. Maka dengan lain kata Bapak Ibu Saudara, buat kita menunggu itu sulit, buat kita berpikir bahwa menunggu itu hanya bagian kita, tetapi firman Tuhan hari ini menjelaskan, bukan cuma Tuhan yang menunggu, bukan cuma kita yang menunggu, tapi Tuhan juga menunggu. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Tuhan, nggak sabaran kita. Kita nonton YouTube aja kita skip terus, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ini mau kemana sih akhirnya ceritanya, betul nggak? Tuhan sabar menunggu kita. Tuhan juga menanti kita Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bertobat umur 57 tahun, 1 tahun lagi pensiun Bapak Ibu Saudara. Tuhan sabar menunggu sampai 57 tahun. Berarti kalau menunggu itu sulit bagi kita, jangan-jangan menunggu juga merupakan kesulitan buat Tuhan. Tetapi Tuhan sabar, Tuhan menunggu, Tuhan menanti. Sebab ayat ini berkata bahwa Tuhan menanti-nantikan Ia bangkit untuk mengasihani kita. Ia bangkit untuk berkarya bagi kita. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara kita mengerti bahwa menunggu bukan menjadi sesuatu yang negatif dan menakutkan. Menunggu adalah hal yang dilakukan Tuhan untuk melakukan karya terbesarnya dalam hidup kita. Pak, Tuhan punya karya terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bu, Tuhan punya karya yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan menanti-nantikan itu terjadi dalam hidup kita. Enggak amin? Amin. Senggol sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Amin. Bilang sama sebelah lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tunggu kamu. Dia sabar tunggu kamu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini kesimpulan awal. Sebelum kita membahas inti apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Bahwa menunggu, sebelum menunggu itu berarti sebelum Tuhan menyediakan pemberiannya, Ia memberikan lebih dahulu janji-janjinya. Next slide-nya, berarti diawali dengan janji, lalu kemudian sampai pada penerimaan, ada gap, ada jarak, ada yang namanya proses. Prosesnya itu namanya menunggu. Jadi sebelum kita menerima, Tuhan terlebih dahulu memberikan janji. Tuhan memberikan firman-Nya. Itulah sebabnya untuk memenuhi ini, untuk mengalami ini, ada sebuah proses menunggu. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ini adalah proses yang baik. Ini adalah proses yang mulia. Ini adalah proses yang berharga. Ini adalah proses yang mendatangkan kebaikan. Yang setuju bilang amin. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing Bapak Ibu Saudara menerima janji dari Tuhan. Ada janji yang spesifik yang Tuhan telah nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah lupa, izinkan saya hari ini mengingatkan lagi. Dan izinkan Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu Saudara lagi bahwa ada janji yang Tuhan ingin wujudkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, para ilmuwan, para teologi menghitung paling sedikit ada 3.573 janji Tuhan. Paling sedikit. Ada yang gak setuju, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 10.000.
Tetapi intinya dari ribuan janji di dalam Alkitab, minimal 1-3 punya Bapak Ibu Saudara. Maksimal ribuan punya kita. Amin. Amin. Janji itu disampaikan lebih dulu. Pak, Bu, seringkali Tuhan itu waktu kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka Ia merespon kita. Ia hadir dalam hidup kita, Ia tidak langsung memberikan apa yang kita mau. Biasanya Ia memberikan firman-Nya, Ia memberikan janjinya lebih dulu kepada kita. Dan untuk menerimanya dikasih janji dulu, lalu kemudian mengikuti proses sampai diterima. Kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab kita menemukan ini yang selalu terjadi. Allah berjanji akan diberikan kesempatan kepada umat Allah, tokoh dalam Alkitab, untuk mengikuti prosesnya yang disebut sebagai menunggu sampai ia atau mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan share ada 5 yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya hari ini, Pak, kayaknya tema khotbahnya gak cocok sama saya. Saya lagi gak nunggu apa-apa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih punya harapan? Masih punya cita-cita? Masih punya keinginan? Masih punya mimpi? Bukankah itu juga merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Dan kita tahu Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Sebagai orang yang beriman kita percaya Tuhanlah sumber itu semua. Allah lah yang akan memberikannya kepada kita. Karena itu tepatlah kalau kita hari ini berkata saya sedang menunggu, saya sedang menanti. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menanti hadirnya keturunan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, aminlah firman Tuhan ini buat kita. Ada yang sedang menanti pemulihan rumah tangga, ada yang menanti terobosan ekonomi, ada yang menanti pemulihan relasi dengan orang lain. Ada yang sedang menanti kesembuhan. Ada yang sedang menanti terobosan rohani dalam pelayanan. Ada yang mengharapkan promosi. Ada yang mengharapkan mimpi yang besar terjadi. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, Allah berkehendak untuk mewujudkannya. Sebab Kristus datang untuk memberi kita hidup dan supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Ia bukan hanya menyediakan hidup yang kekal, tetapi ia juga ia ingin menyediakan kelimpahan kebaikan selama kita masih hidup. Supaya kita bisa menyicip-cicipin sorga di bumi sebelum kita di sorga. Itulah kehidupan yang dikehendaki Kristus terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang yang tinggal dalam dosanya, menolak karya kebaikan Kristus dan tidak bisa menikmati nikmatnya hidup yang dikaruniakan Kristus di dunia ini. Mereka bilang nantilah sebelum mati bertobat. Pak, Bu, silakan. Tetapi Tuhan mau kalau hari ini engkau percaya kepada Tuhan, hari ini sampai Ia datang, sampai engkau menghembuskan nafas yang terakhir, engkau menikmati kehidupan dan kelimpahan segala kebaikannya. Pilih mana Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita akan memilih hidup. Sebab Tuhan kita adalah Allah kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu? Patuhi apa yang terakhir kali Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Patuhi apa yang terakhir kali Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Kepada Nuh Tuhan berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Peristiwa Nuh mengajarkan, Nuh tidak pernah tahu berapa lama ia harus menunggu. Ia harus menanti puluhan tahun, ratusan tahun mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesan firman Tuhan awal disampaikan kepada Nuh yang juga merupakan perintah terakhir yang harus tetap dilakukan oleh Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai anak Tuhan yang terus bertumbuh, saya percaya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu buat kita, Tuhan hendak menyatakan kehendaknya untuk kita lakukan, Tuhan tidak harus setiap hari Minggu ngingetin Bapak Ibu Saudara, kan? Betul? Apakah Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu datang ke gereja, lalu kemudian Tuhan ingatkan lagi Bapak Ibu Saudara untuk bertobat, untuk mengampuni, untuk mengambil langkah iman, untuk meninggalkan dosa. Walaupun prakteknya khotbah juga membicarakan tentang hal itu, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini percaya bahwa menunggu adalah keberhasilan, maka langkah awal yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang terakhir kali Tuhan mau kita lakukan. Hari ini saya percaya Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu Saudara kita semua. Langkah awal kita mungkin mengampuni. Langkah awal kita mungkin hari tinggalkan dosa. Langkah awal kita, perintah yang Tuhan lakukan adalah misalnya tinggalkan lingkungan yang toksik, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, tinggalkan ikatan dosa. Itu merupakan langkah awalnya untuk membuktikan kepada kita bahwa langkah awal dalam menunggu adalah dengan mentaati Tuhan, dengan patuh kepada Tuhan, sampai Tuhan memberikan pemberiannya bagi kita. Nuh tidak disuruh Tuhan untuk mendatangkan hujan. Nuh hanya disuruh Tuhan untuk buat apa? Bahtera. Janji Tuhan bahwa ia dan keluarganya akan diselamatkan. Tetapi Nuh harus bekerja keras, Nuh harus tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena dengan demikian ia memahami dan menjalankan prinsip tentang menunggu ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, patuh adalah bagian kita, menghadirkan mujizat adalah bagian Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Patuh adalah bagian kita, menghadirkan mujizat adalah bagian Tuhan. Patuh adalah bagian kita, mendatangkan mujizat adalah bagian Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan saat menunggu? Jangan membuat jalan pintas. Jangan membuat apa? Jalan pintas. Ayatnya Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi apa? Istrinya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebelumnya Allah sudah berjanji kepada Abraham untuk memberikan dua hal. Yang pertama, tanah untuk ditinggali, tanah perjanjian. Yang kedua, Allah berjanji untuk memberikan keturunan kepadanya. Masih ingat? Lalu kemudian pada 2 pasal selanjutnya Tuhan ingatkan lagi Abraham, mengubah namanya dari Abram kepada Abraham untuk kembali menjelaskan janjinya. Bahwa engkau bukan hanya menjadi bapa yang biasa, tetapi bapa orang beriman. Kepadamu kujanjikan tanah untuk kau tinggali yang berlimpah susu dan madu, dan keturunan yang jumlahnya banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tidak mampu untuk menunggu dengan baik. Abraham mengambil jalan pintas dengan membuat Ismail. Dengan membuat apa? Ismail. Melahirkan Ismail adalah jalan pintas Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab secara adil menampilkan kepada kita, meskipun Abraham disebut sebagai orang yang beriman, tetapi Abraham telah melakukan sebuah kesalahan dalam proses menunggu, ketidaksabarannya untuk menunggu dengan mengambil jalan pintas, dengan mengizinkan ketidaksabarannya melahirkan Ismail. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, tanah yang dijanjikan Tuhan diberikan kepada Israel karena itu adalah janjinya. Betul? Sampai hari ini. Tetapi kenyataannya Ismail dan Israel ribut melulu.
Sebuah fakta yang menjelaskan kepada kita ternyata ketidaksabaran kita untuk mengambil jalan pintas itu menghadirkan sebuah kebingungan, sebuah penderitaan, sebuah kesulitan, sebuah kekacauan yang berlaku bisa turun-temurun. Karena itu jangan ambil jalan pintas. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum sama dia, bertobat, ambil jalan pintas. Pak, Bu, kita hidup di zaman yang serba instan, on demand. Apa yang kita mau harus kita dapat, betul? Tetapi menunggu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ada jalan pintas. Ada dua hal yang akan terjadi ketika kita menunggu. Yang pertama, kita digoda setan. Kita digoda apa? Setan. Tanya sama sebelah Bapak Ibu Saudara, kamu pernah digoda setan gak? Jangan-jangan dia bilang kamu setannya. Pak, Bu, tidak ada satupun di antara kita yang kebal yang tidak akan digoda iblis. Karena itu hari ini saya bilang digoda iblis itu biasa-biasa aja. Bukan hebat-hebat banget, bukan menakutkan. Digoda iblis itu biasa. Senggol sebelah Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, digoda iblis itu biasa. Bilang sama dia, itu biasa. Betul? Semua orang digoda oleh iblis. Itulah yang terjadi pada saat kita menunggu. Tuhan Yesus saja digoda oleh iblis. Betul? Tuhan Yesus berencana untuk melakukan mujizat dengan mengubah yang ada tidak menjadi ada. Tuhan Yesus berencana untuk memberi makan ribuan orang dengan bermodalkan beberapa roti saja, betul? Tetapi iblis menghampiri dia sebelum Yesus melakukan misinya untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menolaknya sebab Yesus tahu yang namanya menunggu, betul? Yesus saja digoda, apalagi kita. Dan kalau kita digoda biasa saja, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah ngeri. Karena itu pasti terjadi. Yang kedua, waktu kita menunggu, kita bukan hanya digoda iblis, tetapi kita diuji oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diuji oleh Tuhan. Pak, Bu, Abraham menjadi pelajaran buat kita. Bangsa yang besar, tanah yang berlimpah susu dan madu, diberikan Tuhan, tetapi Tuhan harus menguji Abraham. Mengapa Tuhan harus menguji Abraham? Padahal Abraham menjadi jalan pintas, membuat mengerti bahwa meskipun menunggu itu menyakitkan. Dan mengapa menyakitkan Bapak Ibu Saudara? Karena menunggu, slide-nya, bukan hanya tentang kehendak Tuhan terjadi, tetapi menunggu itu berbicara tentang kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan cara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sesuai cara Tuhan. Bukan cara kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang sama saya, Pak, dari ribuan yang Bapak bilang bahwa janji Tuhan itu dalam Alkitab, saya percaya 100.000 malahan. Mantap. Tapi bukan cuma percaya firman-Nya. Tetapi yang kedua, kita harus percaya karakternya. Sama-sama bilang sama saya, karakternya. Apa karakter Tuhan? Apa karakter Allah? Ia suci, Ia kudus, Ia adil, Ia setia. Dan kita harus percaya bukan hanya kepada firman-Nya, perkataannya, tetapi percaya kepada keadilan-Nya, percaya kepada kesetiaannya, percaya pada kebaikan-Nya, percaya kepada kekudusan-Nya. Itu yang harus kita tanamkan, kita percayai ketika kita menunggu dan tidak melakukan jalan pintas. Bapak Ibu Saudara masih sama saya? Yang ketiga, bukan hanya percaya firman, percaya karakter, tetapi juga percaya waktunya. Sama-sama bilang sama saya, waktunya. Percaya waktu Tuhan. Izinkan saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan itu selalu terlambat. Mungkin Bapak Ibu Saudara natap saya, udah gila dia nih, berani menentang Tuhan. Saya bilang sekali lagi, Tuhan selalu terlambat.
Bapak Ibu nggak berani amin, nggak apa-apa, memang nggak perlu diaminin. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu selalu terlambat kalau itu menurut waktu kita. Tuhan tidak bekerja menurut waktu kita, tetapi Tuhan bekerja menurut waktunya. Kalau ada anak-anak kami khususnya bisa punya handphone baru, ada beberapa cara Bapak Ibu Saudara. Entah mereka ulang tahun atau ada yang ngasih. Tapi ada juga beberapa kali punya handphone itu warisan. Dari saya ke anak saya misalnya. Nah anak saya salah satunya handphonenya udah kurang mantap lah gitu. Lalu kemudian saya bilang, nanti papa kasih handphone papa. Seneng gak menurut Bapak Ibu Saudara? Seneng. Karena handphone yang dia gak pernah lihat, dia gak pernah pegang, dia gak pernah tahu fungsinya, tapi kayaknya mantap gitu ya. Ketika dibilang aja bakalan diberi, udah senang. Tapi belum sekarang ya. Jadi dimulai dengan janji sampai mendapatkan. Kenapa enggak langsung saya kasih? Karena kalau saya kasih, data saya masih di situ, memorinya masih penuh, layarnya belum dilindungi, casingnya belum diganti, masih ada prosesnya. Jadi kalau kita menunggu, berpengharapanlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang Tuhan mau kasih. Jadi kalau ada yang belum punya pasangan hidup, tunggu. Bersiaplah untuk menikah. Karena nanti Tuhan kirim orang yang gak mungkin dari lahir lu tungguin, udah 30. Pasti ada, betul gak? Tapi bersiaplah untuk menikah. Karena pemberiannya lagi disiapin. Mungkin lulus kuliah dulu. Mungkin bapaknya mati dulu, enggak ya. Mungkin perusahaannya bangkrut dulu, nggak tahu deh. Pokoknya Tuhan persiapin. Tapi yang sering yang kedua nih, Tuhan bukan hanya mempersiapkan pemberiannya, tapi Tuhan mempersiapkan kita untuk mendapatkannya. Sama-sama bilang sama saya, yang sering kita yang dipersiapkan. Betul? Pak, Bu, ini yang paling susah. Bangsa Israel 40 tahun dipersiapkan Tuhan, gagal juga. Cuma 2 orang yang bisa masuk, betul? Pak, Bu, Tuhan mempersiapkan kita itu biasanya yang paling sering. Sebelum Tuhan memberikan apa yang Ia janjikan kepada kita. Karena itu, sementara Tuhan persiapkan, kembangkan, develop, semakin kuat dan semakin bertumbuh. Yang diharapkan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara menunggu, bertumbuhnya adalah supaya bagaimana kita mengandalkan Tuhan semakin bertumbuh. Bagaimana kita mempercayai firman Tuhan semakin bertumbuh. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani, kita bertumbuh. Pak, Bu, belajar dari pelayan yang profesional, waiter yang profesional, waktu mereka melayani, ketika tamu lagi makan, mereka nggak nunggu bilang, aduh enak banget ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melayani, betul? Ada piring yang udah kotor diangkat, Pak, sudah kotor gitu ya, boleh saya angkat. Mereka rajin untuk melayani. Yang kita lakukan ketika menunggu, salah satunya adalah melayani. Supaya kita develop rohani kita. Dan yang paling penting juga adalah bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Satu kali Daud menentukan satu kaum Israel untuk melakukan satu hal, cuman bersyukur. Cuman apa? Bersyukur. Mungkin kalau kita yang jadi bagian yang disuruh sama Daud, kita bilang, masa kita disuruh-suruh bersyukur? Bukannya bersyukur itu spontan, bukannya bersyukur itu harus keluar dari hati. Pak, Bu, ternyata itu adalah disiplin rohani. Bersyukur itu bukan hanya spontan. Kadang-kadang kita bersyukur kalau hal yang baik terjadi, tetapi bersyukur itu harus dicari-cari, Bapak Ibu. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur harus dicari-cari. Ini kan istri-istri suka cari-cari kesalahan suaminya, betul nggak? Suami-suami suka cari-cari kesalahan istrinya, betul nggak? Ada yang hobinya begitu?
Ada orang tua yang suka cari-cari kesalahan anaknya, anak-anak cari-cari kesalahan orang tuanya. Ada orang yang suka cari kesalahan orang lain, Pak, bertobat, cari-cari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ternyata untuk bersyukur harus disiplin, harus dicari-cari. Makanya ada lagunya kan, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Cari-cari hal untuk bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bersyukur? Supaya kita jadi orang yang tahu bersyukur. Supaya kita jadi orang yang apa? Tahu bersyukur. Kadang-kadang kita berpikir kita terlalu legend, terlalu ganteng, terlalu pintar, terlalu cantik. Sehingga kita lupa untuk bersyukur. Padahal kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Karena itu kita harus jadi orang yang tahu bersyukur. Itulah tujuan Tuhan membuat kita menunggu. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita ulang. Yang pertama apa? Patuhi. Yang terakhir kali Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua apa? Jangan membuat jalan pintas. Yang ketiga apa? Sabar dalam pengharapan. Yang keempat apa? Bertumbuh dan menjadi kuat. Yang kelima, yang terakhir, membuat kita semakin intim dengan Roh Kudus. Ini last but not least. Terakhir tetapi bukan berakhir. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menunggu membuat kita seharusnya semakin intim dengan Roh Kudus. Saya men-challenge Bapak Ibu Saudara, setujukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita pertama kali, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Amin? Amin. Saya ulangi sekali lagi. Kalau yakin, aminnya yang kencang ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa sejak pertama kali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita? Terima kasih untuk amin yang kencang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setujukah Bapak Ibu Saudara bahwa tidak semua orang Kristen yang tadi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, hidupnya intim dan berjalan selalu bersama dengan Roh Kudus? Berkurang kan aminnya? Betul? Pak, faktanya tidak semua orang Kristen mau intim dengan Roh Kudus. Padahal Bapak Ibu Saudara, untuk menanti Roh Kudus saja Tuhan bilang tunggu. Murid-murid nggak tahu 10 hari kah, 10 tahun kah. Tetapi menunggu menghasilkan sesuatu. Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan sebagai jaminan dari segala sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi yang akan membimbing kita, menuntun kita, membuat kita peka, yang membuat kita kudus, yang membuat kita membuat sebuah garis yang jelas antara kekudusan dan dosa. Roh Kudus yang akan membuat kita melihat jalan-jalan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendapatkan apapun yang Tuhan sediakan, yang kita mimpikan, maka Roh Kudus diberikan sebagai jaminannya terlebih dahulu. Roh Kudus adalah pribadi, saya sebut Roh Kudus adalah manajer. Roh Kudus apa? Bapak Ibu Saudara jangan sebarin ke mana-mana ya, Roh Kudus manajer. Ini menurut saya diuji. Apa manajer? Yesus bilang, apa yang aku punya, Bapa punya, apa yang aku punya, Roh Kudus punya. Artinya Roh Kudus adalah penguasa. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sebagai jaminan artinya begini, bahwa Roh Kudus itu yang mengelola seluruh resource, aset, berkat yang dari sorga, yang ada di sorga untuk didatangkan kepada kita. Paham? Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus adalah apa? Manajer, sang pengelola yang mengelola seluruh aset, resource, berkat, damai sejahtera yang ada di sorga untuk datang ke dunia dalam hidup kita. Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Dari mana datang damai sejahtera? Dari mana datang sukacita? Dari mana datang kelegaan? Pak, Bu, Yesus saja datang ke dunia dikandung oleh Roh Kudus.
menjelaskan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita menjadi jaminan. Karena yang disediakan sorga akan dibawa kepada kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Dihadirkan Roh Kudus kepada kita. Amin. Itulah sebabnya kita harus intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan ngomong sama kita. Bagaimana cara ngomong dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Sama seperti murid-murid ngomong sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin murid-murid pagi ketemu Tuhan Yesus, juru selamat dunia, firman yang menjadi manusia, Allah di atas segala Allah, selamat pagi, mau kemana kita? Enggak gitu. Mereka simpel dan bilang, guru mau kemana kita hari ini? Selamat pagi, betul? Mereka ngobrol, mereka bertanya, mereka menjawab. Begitulah kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya menunggu buat kita adalah keberhasilan dan kesuksesan, karena menunggu buat kita membuat semakin intim dengan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti sekarang. Menunggu bukanlah membuang-buang waktu. Menunggu bukanlah hal yang menjadi tersulit dalam hidup kita. Tetapi menunggu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Membuat kita membuktikan firman Tuhan ya dan amin. Bahwa bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil.